Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Februari ya. Untuk Capricorn single dan tentunya ini tentang percintaan ya. Ingat ya, general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu, jadi bijaksana dalam menyikapi. Dan tidak lupa aku ingatkan, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, kalian memakai handfree ya, ataupun saat mendengarkan ya. Tapi kalaupun tidak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton, jadi simple, skip aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai dengan kamu, jadi bisa pindah ke channel lain gitu ya. Terima kasih juga aku ucapkan yang udah personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi. Semoga kebaikan selalu datang bersama kalian. Sekarang kita lihat ya, kita akan tarik untuk 3 kartu energi kamu. Untuk zodiak Capricorn single, apa yang perlu Capricorn ketahui di bulan Februari ya untuk asmara single? Universe clarify. Oke, di sini ada getting to know each other. Kemudian, kita ambil 2 lagi ya. This universe clarify untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn single di bulan Februari. Oke, di sini ada forgiving and learning. Dan di sini ada financial and career. Oke. Sekarang kita lihat dari tarotnya. Capricorn single, kita akan tarik 5 kartu ya di sini. Universe clarify untuk Capricorn single di bulan Februari. Kita tarik 2 lagi ya. Oke, thank you. Di sini kita punya King of Pentacles, Page of Pentacles, kemudian ada Two of Cups, kemudian ada Page of Swords, kemudian juga ada Queen of Swords. Dan di bottomnya kita punya Ace of Wands ya. Oke, Ace of Wands. Oke, di sini yang aku lihat ya, sepertinya akan ada seseorang ya yang mencoba untuk terkoneksi dengan kamu lagi ya. Jadi kayak ini seseorang dari masa lalu ya. Jadi orang ini tuh sepertinya pengen datang ke kamu ya untuk meminta maaf gitu. Dia bisa belajar dari pengalamannya masa lalu ya, yang sebelumnya orang ini kayak mundur dari kamu ya, mengecewakan kamu gitu. Karena aku lihat di sini ada Four of Swords ya dengan Seven of Wands. Jadi mungkin untuk sebelumnya dia itu kayak mundur dari kamu gitu kan. Terus kamu kayak kecewa terhadap orang ini gitu ya. Kamu kayak berpikir, apa sih salahku ke orang ini kok ngejauh gitu, kok kayak seolah-olah tuh cuek gitu, nggak peduli dengan kamu gitu, padahal kalian udah terlihat deket gitu kan. Cuman mungkin ya hubungan kalian nggak begitu serius gitu, kayak baru awal gitu, entah kalian baru PDKT ataupun baru mengenal gitu ya. Tapi kayak kamu tuh udah berharap banget terhadap orang ini, ataupun memang kamu suka sama orang ini gitu, tapi orang ini tuh kayak kayak belum bisa serius gitu loh dengan kamu. Karena aku ngeliat di sini orangnya juga cukup tertutup gitu ya. Dan mungkin ada hal-hal ya yang sepertinya membuat dia tuh memang
ngejauh dari kamu gitu ya, kayak ngebatasin diri dari kamu gitu. Bisa saja sebelumnya mungkin kayak kamu tuh pengennya serius sama dia, tapi dianya belum siap untuk serius gitu ya. Karena aku ngeliat di sini orang ini tuh seperti kayak butuh meyakinkan dirinya dulu gitu loh untuk serius hubungannya selanjutnya itu gitu. Karena aku lihat di sini juga orang ini punya masalah finansial ya, finansial dan karir gitu. Mungkin kamu juga bingung kenapa tiba-tiba orang ini tuh kayak ngejauh dari kamu gitu ya, ataupun ngeghosting kamu, ataupun mutusin kamu gitu ya. uh, itu karena mungkin dari segi finansial dia belum siap gitu ketika dia mau berhubungan lebih gitu ya, atau serius, katakanlah seperti itu gitu. Dia saat ini lebih fokus dengan karirnya ya, atau keuangan dia gitu. Sehingga mungkin dia tidak ada waktu gitu buat kamu, tapi aku lihat di sini ada niatan dia untuk kembali ya ke kamu, kayak pengen diberi kesempatan lagi gitu untuk bisa bersama kamu ataupun ketemu sama kamu. Page of Pentacles, dia seperti ingin menawarkan sesuatu gitu ya, kayak mempertimbangkan lagi hubungan kalian gitu loh, apakah hubungan ini tuh layak untuk diperjuangkan lagi gitu. Bahkan di sini kayak seperti ke arah yang lebih serius gitu ya. Orangnya ini kayaknya tuh berpikir secara detail banget gitu loh ya. Untuk serius dengan seseorang itu dia harus bener-bener yakin dulu gitu loh, harus bener-bener tahu dulu gitu loh pasangannya seperti apa, kayak gitu istilahnya ya. Jadi dia nggak ingin terburu-buru mengambil keputusan gitu ya, seperti itu. Nggak hanya dari itu, tapi dia juga perlu yakin gitu dengan dirinya sendiri gitu. Two of Cups di sini dia menginginkan ya, dia masih menginginkan kamu, dan aku ngeliat kamu juga masih menginginkan orang ini gitu. Mungkin kamu juga masih sering stalking orang ini gitu ya, kamu mungkin juga masih pengen tahu kabarnya orang ini gitu ya. Kayak kadang-kadang mungkin kamu pengen ya ketemu dengan orang baru gitu ya kadang-kadang, tapi kok kembali lagi ke orang ini gitu, kayak kamu tuh seolah-olah tuh kayak liatin ke belakang gitu, dia balik nggak ya gitu, kayak seperti itu gitu loh. Cuman mungkin kamu udah nggak begitu apa ya, kayak udah nggak begitu kecewa gitu ya, mungkin kamu kayak udah lebih bisa fleksibel gitu, kayak udah bisa menerima gitu loh ya. Balik balik ya udah, nggak balik ya udah gitu, kayak lebih bisa seperti itu gitu. Tapi ya mungkin untuk perasaan sih masih ada. Aku ngelihatnya sih kamu dan dia memang masih saling menginginkan gitu ya. Cuman kayak rasa kecewa terhadap orang ini ataupun marah benci itu kayaknya kamu udah nggak begitu gitu ya, kayak kamu udah bisa berpandangan terbuka gitu, kayak lebih bisa menerima gitu loh, katakanlah seperti itu gitu ya. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang dari segi finansial bagus ya. um, Apa ya, bukan dari segi finansial bagus sih, ini memang dia punya masalah finansial gitu. Cuman kayak orang yang apa ya, lebih mentingin pekerjaan gitu daripada percintaan, katakanlah seperti itu ya. Jadi dia fokusnya tuh kalau udah kerja ya kerja gitu loh ya, kayak nggak bau diganggu gitu. Kayak kalau udah kerja, serius kerja itu ya ya fokusnya ke situ gitu loh ya. Makanya di sini kalau dia pengen hubungan lebih serius itu dia harus sukses dulu gitu, katakanlah seperti itu gitu. Karena orang ini cukup detail ya, orangnya detail banget gitu, dan kayak dia tuh udah berpikir ke depan gitu ya. Dia nggak berpikir untuk saat ini aja, tapi untuk kedepannya gitu ya, seperti itu. Jadi dia harus berpikir panjang gitu ya, dia harus berpikir panjang dulu gitu ketika dia ingin serius sama seseorang gitu ya. Sebenarnya dia ini tipikal orang yang bukan main-main sih sebenarnya, cuman memang mungkin bagi kamu kesannya dia seperti main-main gitu ya, kayak apa ya, kayak
kamu dibuat bingung mungkin ya untuk sebelumnya, kayak dia tuh sebenarnya serius nggak sih gitu, karena orangnya mungkin dia kayak lebih cuek gitu, tertutup dan nggak nunjukin perasaannya gitu. Tapi sebenarnya di sini nggak seperti itu ya, dia lebih nunjukin ke, mungkin dia dari segi ucapan itu dia nggak terbuka, tapi kak lebih ke tindakan gitu loh. Mungkin dia akan nunjukin kayak ngasih kamu mungkin kado gitu ya, kayak hadiah, ataupun mungkin ngajakin kamu minum, keluar makan, kayak kak lebih ke seperti itu gitu loh ya. Tapi kalau dibilang disuruh bicara, ngomong secara manis-manis itu kayak orang itu nggak bisa gitu, orangnya agak susah gitu. Ya, tapi dia peduli sebenarnya gitu. Ya, dan aku lihat kamu juga masih sering stalking dia ya. Kamu kayak sebenarnya masih berharap gitu ya, masih nunggu gitu loh, masih nunggu dia gitu. Dia kembali nggak ya gitu ya, sering kepo-kepo gitu ya. hmm. Dan aku juga ngeliat di sini kamu mikirnya udah lain ya, maksudnya udah lain ya. Mungkin kamu terlalu ini ya, terlalu curiga dengan dia gitu ya. Aku nggak tahu apakah kamu masih berhubungan di sini, maksudnya masih berhubungan itu kayak kalian saat ini mungkin ada masalah gitu, jadi kayak belum bener-bener putus gitu ya. Atau di sini lebih ke memang saat ini kalian saling diem gitu. Kalau aku ngelihatnya sih lebih kalian mungkin saling diem di sini ya, kalian saling diem dan nggak ada komunikasi ya, karena mungkin dia untuk beberapa di sini mungkin diblokir ya, atau memang hubungan kalian masih udah putus gitu ya. Cuman kayak secara energi tuh kayak masih ada ketertarikan gitu ya, karena di sini ada Two of Cups ya, kayak kalian tuh dari segi perasaan itu kayak masih saling menginginkan gitu, dari pikiran juga mungkin kalian masih saling memikirkan gitu. Dan di sini juga ada getting to know each other ya, kayak seperti um, ingin adanya satu keterbukaan gitu ya. Kalian kayak dia tuh pengen ketemu kamu, ketemu langsung, kemudian kalian saling jujur, saling terbuka tentang perasaan masing-masing, dan juga ada forgiving and learning ya di sini. Kayak dia juga ingin adanya minta maaf gitu ya, kayak dia juga pengen kamu tuh minta maaf juga. Jadi kayak sama-sama di sini saling apa ya, menyadari kesalahan masing-masing gitu loh ya, kayak bisa belajar gitu ya dari uh, koneksinya sebelumnya gitu ya. Kan ini kan kayak posisinya kan kalian kayak silent gitu kan, kayak mungkin kalian ada pertengkaran atau gimana gitu, atau memang ada salah paham karena mungkin untuk sebelumnya kalian gak saling terbuka ya. Kalian kurang terbuka gitu loh, kurang jujur, dan banyak salah pahamnya, atau kalian saling curiga gitu kan. Nah, sehingga kayak udah mungkin kesel gitu kan, uh, mundur ya, kayak kayak mundur dulu deh gitu, nggak usah ketemu deh kayak gitu. Atau untuk beberapa memang diblokir langsung gitu, kayak nggak mau komunikasi dulu gitu istilahnya. Tapi aku ngeliatnya di sini dia seperti ingin bertemu sama kamu ya, tapi masih butuh, kayaknya masih butuh ini dulu gitu, mempersiapkan dirinya dulu gitu, terutama dari finansial ya. Dia um, kayak apa ya, ada keinginan dia untuk mungkin ya, untuk beberapa, nggak semua, itu kayak membawa hubungan ini tuh ke arah yang lebih serius gitu. Jadi kayak dia tuh udah nggak mau main-main gitu ya, karena King of Pentacles ini kayak tipikal orang yang ingin adanya satu komitmen gitu ya, gitu. Orangnya udah siap untuk berkomitmen gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kayak dia mundur ataupun dia ngejauh, itu karena dia belum siap gitu ya, terutama dari segi finansial di sini gitu.
kalian saling menyayangi di sini, kalian masih saling mencintai ya. Aku lihat kalian masih saling menginginkan, ada koneksi soulmate juga di sini aku ngelihatnya ya. Kamu dan dia mungkin soulmate gitu ya. Atau di sini untuk beberapa di antara kamu, nggak semua ya, mungkin kalian hubungan jarak jauh ya, jadi kayak kalian hanya bisa lewat chatting-chatting gitu ya, mungkin gitu. Jadi kayak apa ya, baru kenal gitu ya, kayak baru kenal mungkin ya, lewat sosial media gitu. Itu juga bisa di sini ya, lewat sosial media mungkin kalian gak saling ketemu gitu, dan di sini kayak mungkin kamu nganggapnya dia nggak serius gitu ya, karena setiap kali kamu ingin ketemu mungkin dia kayak menunda-nunda terus gitu, istilahnya seperti itu ya, kayak jadi kamu tuh kayak nggak yakin gitu ya, antara yakin dan nggak yakin gitu dengan orang ini, seperti itu. Karena kesannya tuh mungkin dia kadang ada kadang nggak ada gitu, tapi ketika kamu minta untuk ketemu mungkin dia selalu menunda-nunda gitu ya. Bahkan mungkin dia juga agak-agak cuek gitu karena dia masih sibuk ya dengan urusan pekerjaan dia gitu. Dan mungkin inilah kayak forgiving and learning ini, kemungkinan kalian akan ada pertemuan gitu ya secara langsung, dan permohonan maaf ini mungkin karena dia sering cuekin kamu gitu ya, seperti itu. Dia sering cuekin kamu, mungkin sering mengabaikan kamu gitu, kayak chattingannya kamu gitu ya, kayak dia mungkin telat balas atau bahkan nggak ngebales sama sekali gitu ya, silent gitu ya. Dan di pikiran kamu curiga melulu nih, jangan-jangan orang ini nggak serius gitu atau cuman mainin kamu gitu ya. Tapi aku ngelihatnya di sini kayak mungkin ya dia akan memutuskan untuk bertemu dengan kamu di sini ya, karena kayak ada keinginan seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu memang ingin serius dengan orang ini ya kamu harus benar-benar tahu gitu ya, kamu harus benar-benar cari tahu ya, orang ini tuh seperti apa gitu. Waspada sedikit boleh lah ya, tapi jangan terlalu banyak-banyak gitu, karena aku ngeliat orang ini tuh tipe kalau orang yang serius gitu ya. Kalau misalkan dia pengen katakanlah pengen jadian ya dengan kamu, itu dia juga nggak akan nggak akan main-main gitu. Karena aku ngeliat di sini untuk beberapa ya, nggak semua, ini kamu punya perbedaan ya dengan orang ini. Bisa saja kamu yang masih childish gitu ya, gitu. Sedangkan dia yang ini untuk kamu yang mungkin melalui sosial media ya, sosmed gitu, yang kenal lewat sosial media, yang belum bertemu langsung gitu. Itu bisa saja kamu yang childish ya, kayak kesannya tuh kamu hanya pengen godain dia gitu ya, kayak lewat sosial media gitu kan. Kamu kan kayak nyangkanya kan nggak mungkin lah serius gitu kan, karena kalian kan LDR gitu ya, hubungan jarak jauh gitu. Bahkan kadang komunikasi mungkin kadang ada kadang nggak ada gitu, seperti itu. Tapi ternyata orang ini benar-benar mempersiapkan dirinya untuk sepertinya kayak pengen benar-benar ketemu sama kamu gitu ya. Tapi untuk beberapa memang ini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya, yang sepertinya kayaknya dulu mungkin dia mundur dari kamu gitu ya, atau ngejauh. Mungkin kamu juga ngeblokir orang ini ya, karena kesel mungkin ya dengan sikapnya gitu. Tapi orang ini akan menjangkau kamu lagi ya, kayak ingin adanya satu
kayak dia itu ingin menjujurkan gitu loh, ingin bicara jujur gitu loh ya tentang hubungan ini gitu loh ya. Jadi kayak seperti ada hal yang memang dia kayak nggak bisa terbuka gitu lah untuk sebelumnya, bisa kamu bisa dia ya, vice versa ya, ini energinya gitu. Dan ini kayak bener-bener pengen menyelesaikan ya, kayak mungkin yang kamu rasa untuk beberapa, nggak semua, itu kayak ngegantung gitu ya. Rasanya tuh kayak seperti itu gitu, karena mungkin tiba-tiba aja gitu ya kan, kalian ada pertengkaran atau gimana gitu ya, kayak saling kesel, dia ngebatasin diri, dia ngejauh dari kamu, dan kamunya ngeblokir dia sekali gitu ya. Dan kalian juga kayak sama-sama egois gitu kan, seperti itu. Tapi kamu masih kepo di sini ya tentang dia kembali nggak ya, dia ngubungin aku lagi nggak ya, kayak gitu loh. Jadi kayak banyak drama juga di dalam hubungan ini gitu. Dianya cuek ya, dianya juga cuek gitu. Dia orangnya super cuek di sini gitu ya. Makanya dia kayak ingin minta maaf gitu ya, ingin kembali gitu. Mungkin dia sadar dia juga salah, nggak seharusnya seperti itu gitu kan. Kesannya kan kayak kekanak-kanakan gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, dan di sini juga ada very soon ya. Mungkin untuk beberapa segera dia akan segera ya menghubungi kamu lagi gitu. Kalau kalian lewat sosial media ya mungkin dia akan segera chatting kamu gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin dia pengen ya ketemu langsung lah ya. Karena Two of Cup ini juga face to face gitu ya, kayak langsung ketemu gitu, dua orang ngobrol dari hati ke hati gitu istilahnya ya. Dan di sini juga aku ngeliat ada true love ya, dia ngerasa mungkin kamu adalah cinta sejatinya ya. Ada koneksi soulmate di sini, jadi kalian itu nggak bisa saling melupakan gitu. Dan di sini juga ada give your relationship a chance ya. Ya hubungan kalian mungkin kayak agak renggang gitu ya, dingin, dan di sini kayak pengen diberi kesempatan lagi gitu di dalam hubungan gitu ya. Oke. Jadi kalau sebelumnya mungkin dia cuekin kamu, ngejauh dari kamu, itu karena dia ada isu finansial ya. Dia harus fokus dulu ke kerjaan dia gitu ya. Mungkin dianya nggak bisa jujur atau terbuka dengan kamu, kan cowok gengsi gitu loh ya. Kalau misalkan kamunya agak kesel gara-gara dicuekin ini, kamunya curiga sama dia sehingga kalian bertengkar, aduh, kemudian dia dah lah mundur dulu gitu, nggak mau ngomong dulu gitu, dah kamunya curiga dan kesel terus ngeblokir, sudah gitu. Jadi hubungan langsung off gitu, langsung off di tempat gitu ya. Langsung eksekusi langsung gitu ya, diputus langsung gitu, katakanlah seperti itu gitu. Tapi kamunya masih ngarep di sini, masih sering mikirin dia, kepoin dia gitu ya. Kamu pokoknya pengen tahu terus gitu loh ya tentang dia gitu. Ya, sedangkan dia di sini fokus ke pekerjaan dia gitu. Ya, dan aku lihat juga dia mempertimbangkan lagi hubungan ini gitu. Ya, seperti itu. Apakah dia harus maju ke kamu atau enggak gitu. Tapi di sini ada niatan dia untuk meminta maaf ya, untuk ketemu langsung sama kamu, ingin adanya keterbukaan gitu ya. Dia ingin jujur gitu. Mungkin untuk beberapa di sini selain hubungan kalian diperbaiki, mungkin akan ada ke arah yang lebih serius gitu ya, kayak berkomitmen gitu. Mungkin dia akan membawa hubungan ini tuh ke arah yang lebih serius gitu ya, lebih jauh lagi gitu. Oke. Di sini untuk zodiaknya aku ngelihat ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Jadi semua zodiak bisa masuk, dan ingat ini bisa vice versa. Energinya bisa kebolak-balik ya. Dan tidak akan resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate ya. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu gitu. Jadi harus bijaksana ya dalam menyikapi ini general reading gitu.
Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau tidak paham, ambil poin pentingnya yang bisa kalian mengerti gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri gitu ya. Kalau misalkan nggak paham, aduh aku kok nggak paham gini ya. Pokoknya ambil aja yang bisa kamu pahami gitu. Simple, jangan buat pusing diri sendiri ya gitu. Oke. Sekian dulu ya bacaan dari saya. Kalau misalkan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salah kata saya mohon maaf ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalau memang ini resonate buat kamu ya, mudah-mudahan di bulan 2 kalian benar-benar bisa ketemu ya. Jadi kamu nggak akan stres-stres di sini, nggak akan kepo terus, nggak akan nunggu lama, nggak akan overthinking gitu ya. Cukup sekian ya bacaan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.